apa peta jalan yang telah dibuat pemerintah untuk pemanfaatan energi surya di negeri kita. Ada pengembangan PLTS di Indonesia memang saat ini sepertinya tren bahwa hampir semua perusahaan-perusahaan terutama yang besar itu memang menginginkan area bekerja atau wilayahnya itu menggunakan green energy. Kita meng-attract pengguna masyarakat yang dengan biaya sendiri untuk rooftop ini, untuk PLTS atap. Itu tentunya kita harusnya memberikan semacam insentif pada mereka. Karena apa? Karena mereka ini kan didorong untuk menggunakan pakai biaya sendiri. Untuk salah satu atraktif yang akan kita berikan kepada rumah tangga adalah biaya ekspor listriknya itu sudah akan ditingkatkan menjadi lebih besar daripada 65%. Nah, di dalam mekanisme bahasa pasar harus kita lihat juga bagaimana kebutuhan masyarakat. Nah, jadi kalau kita ingin berkata insentifnya menurut saya adalah bukan insentif berapa persen harganya, tapi insentif yang harus kita berikan mungkin saja kemudahan-kemudahan yang lain, sehingga mereka mudah memasangnya, mudah untuk melakukan pemasangan di atap. Saksikan Green Talk, negeri berlimpah energi surya, di Berita 1. Apa saja modus mafia tanah dan apa langkah konkret pemerintah guna memberantas mafia tanah? Ini rumit sekali mafia tanah ini. Siapa yang terlibat? Banyak sekali pihak yang terlibat. Yang pertama penjahatnya sendiri, dan kemudian biasa ada kerjasama dengan aparat pemerintah. Apa langkah-langkah konkret di tingkat internal? Ya, orang-orang BPN pada umumnya ada orang-orang baik. 1, 2 yang curang, yang jahat kita ambil tindakan. Saya nggak segan-segan. Ya, Kakan wilayah pun saya copot. Sama seperti kasus yang menimpa Ibunda Dino Patijalal ya. Kasus Ibunda Pak Dino itu mafia tanah dan kaki-kaki tangannya telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Saksikan spesial interview Jumat pukul 20.05 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya di She Magazine ada yang namanya Newsflash. Atlet taekwondo asal Iran, Kimia Alizadeh, telah diberi status pengungsi di Jerman. Gal Gadot mengumumkan ia dan suami Jaren Farsano menantikan anak ketiga. Bintang Wonder Woman itu mengunggah foto di media sosial dengan tulisan "Here we go again". Pandemi virus corona dan isolasi justru menciptakan lahan subur bagi para lansia di media sosial. Dokter ahli bedah plastik di Washington DC ini setahun terakhir kedatangan lebih banyak pasien dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Saksikan She Magazine Pukul 16.30 hanya di Berita 1. Penyakit diabetes masih menjadi masalah kesehatan yang menghantui masyarakat Indonesia. Fakta ini menginspirasi Ahmad Hasim Wibisono mendirikan yayasan kesehatan yang peduli dengan penyembuhan luka kronis karena penyakit tertentu. Melalui yayasannya, Hasim bersama tim berkomitmen merawat luka sepenuh hati sambil berbagi ilmu. Jadi slogan kami, cegah sejak dini, stop amputasi. Nah itu kan, jadi kita kalau bisa diselamatkan lah, sehingga jangan sampai pasien kehilangan anggota tubuhnya. Karena itu cukup membebani ya bagi pasien dan bikin stres juga. Kehilangan kaki kan bisa dibayangkan. Saksikan People and Inspiration. Hapus luka, tumbuhkan asa. Bersama Ahmad Hasim Wibisono. Minggu 21 Maret pukul 14.05 dan 19.05 waktu Indonesia Barat. Belait ini secara mengejutkan mengeluarkan limbah batubara dan limbah minyak kelapa sawit dari daftar limbah berbahaya dan beracun atau B3. Dia dikeluarkan itu masih ada masih ada unsur toksiknya itu ya. Kenapa masuk dalam B3? Karena masih ada unsur toksiknya. Ketika dia dikeluarkan, apakah unsur toksiknya hilang? Kan tidak juga gitu ya. Yang menjadi garansi kita ini tetap aman dan lingkungan, pertama semua baku mutunya, baik baku mutu dan lingkungan ataupun baku mutu secara raw material itu tidak berubah.
sebenarnya secara riset untuk SBE dengan kadar minyak lebih dari 3% itu sudah bisa secara riset bisa dimanfaatkan. Kalau kami itu menganggapnya sebagai produk samping ya, bukan sebagai limbah atau waste ya. Nah, apabila memang ada potensi-potensi mengarah ke tadi ya, yang disebut toksik, itu tentu banyak sekali teknologi-teknologi yang secara domestik kita mampu untuk memobilisasinya. Saksikan Green Talk, benang kusut limbah berbahaya, Senin 22 Maret 2021 pukul 20.05 waktu Indonesia Barat di Berita 1. Belum lagi berdiri, rumah DP 0 rupiah yang menjadi janji kampanye Gubernur DKI, KPK sudah mengendus ada indikasi korupsi di pengadaan lahannya. Oleh karena itu, KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon. Kata Pak Amin Rais, demokrasi yang terjadi sekarang hanya menguntungkan elit, oligarki. Bahkan Amin Rais menuduh ada skenario untuk memasukkan pasal tentang presiden dapat dipilih 3 kali. Ini bukan tuduhan main-main. Apalagi saat ini adalah periode kedua Joko Widodo. Artinya, kalau tak ada amandemen konstitusi, ini menjadi periode terakhir untuk Jokowi menjadi presiden. Ya mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu. Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih 3 kali. Ini kabar gembira bagi pelaku di industri yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi. Tapi mungkin kabar buruk bagi mereka yang pernah terpapar atau berpotensi terpapar dan menjadi korban limbah fly ash bottom ash atau FABA. Yang kemarin saja di limbah B3 banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran, apalagi ketika dia keluar dari B3 ya. Newsbuzz Sabtu 20 Maret pukul 19.05 waktu Indonesia Barat.